Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada? Semuanya masuk ya? Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang lingkaran. Materi hari ini adalah lingkaran, yaitu yang termasuk salah satu bangun datar ya. Jadi tujuan dari kita mempelajari materi pada hari ini adalah kita akan mampu mengidentifikasi apa saja unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran. Kemudian setelah itu kita dapat menganalisis apa saja hubungan dari antar unsur tersebut. Sebelum kita memasuki pelajaran, sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini, kita akan menyimak sebuah video yang berisi tentang materi kita hari ini. Jadi setelah video saya tampilkan, nanti kalian menganalisis ya apa sih isi dari video tersebut. Baik, kita saksikan bersama. Bersama ya video tadi. Ada yang tahu apa yang dapat kita ambil atau kita pelajari dari video tadi? Yang pertama adalah pengertian lingkaran, kemudian yang kedua ada unsur-unsur dalam lingkaran. Nah, ada yang bisa mengulang pengertian dari lingkaran berdasarkan video tadi? Ya, pengertian lingkaran adalah sebuah kurva yang merupakan tempat kedudukan
dari titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu ya. Jadi lingkaran adalah kurva yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan suatu titik. Jadi ini lingkaran ya. Lingkaran ini merupakan kurva yang merupakan tempat kedudukan titik-titik. Jadi kurva ini terdiri dari titik-titik yang sangat banyak sekali, sangat rapat letaknya sehingga membentuk kurva ini. Jadi ini kalau digambarkan dengan satu persatu ya dia merupakan suatu titik-titik gitu. Nah, titik-titik ini mempunyai jarak yang sama dengan suatu titik. Di mana suatu titik tersebut? Itu adalah di pusat lingkaran sini. Jadi jarak kurva ini dengan titik ini di semua tempat jaraknya sama. Jadi titik ini dengan titik yang di sini jaraknya dengan yang di sini ini sama, atau yang di sini sama. Jadi seperti itu ya. Itu merupakan pengertian dari lingkaran. Kemudian, oh ya, ada yang ditanyakan? Sudah paham ya pengertian lingkaran itu apa? Ya, bagus. Kemudian yang kedua tadi ada unsur-unsur lingkaran. Sekarang kita akan masuk pada unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran tadi berdasarkan video yang pertama adalah ya titik pusat. Ada yang tahu titik pusat ini pengertiannya apa? Titik pusat adalah suatu titik yang terletak pada pusat lingkaran. Ini ya, titik pusat. Kemudian yang kedua tadi ada jari-jari lingkaran. Jari-jari ya, ini jari-jari. Jadi jari-jari adalah, ada yang tahu? Jari-jari adalah jarak antara kurva dengan titik pusat. Jadi jaraknya ini dinamakan dengan jari-jari. Jari-jari lingkaran. Jadi setiap sisi manapun, di setiap titik manapun lingkaran ini ditarik garis dengan titik pusat akan menghasilkan jari-jari. Kemudian yang kedua tadi ada diameter lingkaran. Diameter lingkaran itu apa? Seperti ini ya diameter itu. Diameter ini merupakan, enggak, saya kasih titiknya dulu. Ini diameter ini merupakan, kalau berdasarkan gambar ini bisa kita lihat apa? 2 kalinya jari-jari. Nah, tapi diameter ini dapat kita
maksudkan juga tali busur yang melewati titik pusat ya. Jadi dia merupakan dua kalinya jari-jari dan juga merupakan tali busur yang melewati titik pusat. Kemudian setelah diameter ada tali busur. Tali busur itu adalah suatu segmen garis yang menghubungkan dua titik pada kurva lingkaran. Contohnya seperti ini. Ini bisa ya. Jadi segmen garis ini, segmen garis kita namakan DE, merupakan tali busur yang menghubungkan antara titik D dengan titik E pada kurva lingkaran. Atau kita juga bisa gambar di sebelah sini. Ini juga merupakan tali busur yang menghubungkan titik A dengan titik B. Kita gunakan tali busur AB saja ya. Ini saya hapus. Jadi ini merupakan tali busur. Yang kedua berikutnya adalah busur. Busur merupakan kurva lingkaran yang dibatasi oleh titik tertentu. Jadi ini dari gambar ini kita bisa mendapatkan busur AB. Jadi AB ini merupakan suatu busur ya, yang melengkung ini. Melengkung ini merupakan suatu busur. Setelah busur, yaitu ada juring. Juring merupakan bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Jadi seperti ini merupakan juring. Ini yang saya arsir ini merupakan juring AOC. Kemudian setelah juring ada tembereng. Jadi tembereng itu bagian di sebelah sini, ini tembereng. Jadi ini juga ada ya, selain juring AOC ini juga ada juring AOB ya. Ini AOB juga saya arsir. Ini juring AOB yang dibatasi oleh jari-jari OA dan OB serta busur AB. Nah, tembereng yang mana? Tembereng adalah ini. Tembereng ini merupakan bagian dari juring yang didapat dengan mengurangi juring dengan segitiga yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu tali busur. Jadi ketika juring ini dikurangi dengan segitiga ini, kita akan mendapatkan tembereng. Kemudian setelah tembereng kita ada apotema. Apotema sebentar.
apotema merupakan garis apotema merupakan segmen garis yang tegak lurus dengan tali busur. Segmen garis dari pusat lingkaran yang tegak lurus dengan tali busur. Jadi ini segmen garis ini disebut dengan apotema. Jadi selalu tegak lurus. Kemudian kalau kita sudah memahami tentang unsur-unsur lingkaran, kita akan lanjut pada materi berikutnya, yaitu adalah hubungan antar unsur. Jadi unsur-unsur ini, 8 unsur ini memiliki hubungan satu sama lain. Jadi ada beberapa unsur yang memiliki hubungan satu sama lain. Yang pertama, hubungan antar unsur. Hubungan yang pertama, ada yang tahu dari unsur-unsur ini yang mempunyai hubungan atau keterkaitan? Ya, yang pertama adalah jari-jari dan diameter. Jadi jari-jari, ada yang tahu hubungannya di mana? Ya, jari-jari merupakan 2 kalinya diameter. Jari-jari merupakan setengah kalinya diameter, dan diameter merupakan 2 kalinya jari-jari. Jadi diameter sama dengan 2R. Diameter merupakan 2 kalinya jari-jari. Kemudian hubungan yang kedua yaitu adalah busur. Jadi kita tahu bahwa busur itu ada 2, yaitu busur kecil dan busur besar. Contohnya busur AB yang kecil dan busur AB yang besar. Mereka memiliki hubungan, ya, jika dijumlahkan akan membentuk keliling lingkaran. Jadi ini adalah keliling lingkaran. Jadi busur kecil ditambahkan busur besar akan menghasilkan keliling lingkaran. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tali busur dengan diameter. Jadi kita tahu bahwa tali busur tadi adalah suatu segmen garis yang menghubungkan 2 titik pada kurva lingkaran. Nah, kita lihat diameter ini bagaimana? Dia merupakan tali busur, ya. Dia adalah tali busur yang melewati pusat lingkaran, dan tali busur diameter ini merupakan tali busur terpanjang. Jadi yang melewati titik pusat itu merupakan tali busur terpanjang, yaitu adalah diangka, ya. Kemudian yang keempat, hubungan yang keempat adalah apotema dengan tali busur. Gimana hubungannya? Ada yang tahu? Yaitu adalah mereka selalu tegak lurus. Jadi apotema dengan tali busur itu selalu tegak lurus. Kemudian terakhir, hubungan yang kelima adalah antara juring dan tembereng. Ada yang bisa menebak hubungannya di mana? Ya? Ya, betul sekali. Jadi juring apabila dikurangi dengan segitiga ini akan menghasilkan tembereng. Jadi di situ hubungannya. Jadi ketika kita akan mencari luas tembereng, kita dapat memperolehnya dari luas juring yang dikurangi oleh luas segitiga pada juring.
Paham ya? Jadi hubungan-hubungan antar unsur itu apa saja? Soal ini ibu bagikan, nanti kalian kerjakan berpasangan. Dicermati apa yang ada dalam soal ini dari dan dengan yang kalian pelajari hari ini ya. Ibu bagikan ya. Tolong dibagi. Ya. Sudah menerima semua soalnya? Nah, dari soal tersebut pasti kalian sudah paham ya, tadi sudah Ibu sampaikan. Coba diselesaikan soalnya, Ibu beri waktu diselesaikan secara berpasangan. Lalu nanti setelah selesai kita akan melakukan presentasi. Ya. Silakan kerjakan. Diskusi ya, 2 orang. Sudah ya? Sudah selesai mengerjakan? Ya, sekarang waktunya kita presentasi. Ayo, perwakilan akan saya tunjuk 2 kelompok saja untuk mempresentasikan soal kita pada pagi hari ini. Untuk soal yang pertama, ada yang mau dengan sukarela maju ke depan presentasi? Tidak ada. Ibu tunjuk ya. Kelompoknya Andi, ya, silakan maju dipresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan. Ya, bagus sekali ya jawaban dari kelompoknya Andi. Jadi soal yang pertama yaitu kita diminta untuk menunjukkan mana saja unsur-unsur lingkaran dari sebuah gambar. Kita gambar ulang ya. Seperti ini ya gambarnya. Jadi yang pertama kita diminta untuk menentukan titik pusat. Yang mana titik pusatnya? Sama. Titik pusatnya dari gambar tersebut adalah titik A. Yang kedua, kita diminta untuk menentukan jari-jari yang mana? Jadi ada 3 ya jawabannya, AE, AD, dan AF. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk menunjukkan diameter. Diameter yang mana? Diameter adalah DF. Betul ya, tadi kelompoknya Andi. Yang keempat yaitu kita diminta tali busur ya. Tolong juga ya. Ada 4 ini, 4. 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 busur. Tadi kelompoknya Andi baru 3. Dan yang kelima adalah tali busur. Ini yang mana? Tadi kelompoknya Andi menyebutkan tali busurnya adalah CF ya Andi ya. CF. Tali busur CF. Betul. Ada lagi? Ya. DF ini juga merupakan tali busur yang melewati titik pusat. Jadi dia merupakan tali busur ya. Dan yang keenam adalah tembereng. Yuk, temberengnya yang mana? Ya, tembereng FC ini ya. Yang merupakan tembereng. Ya, soal berikutnya kita juring. Kemudian yang ke-8 ampotema. Jadi ciri-ciri ampotema adalah
agak lurus dengan tali busur. Berarti adalah AB. Terus sekali jawabannya Andi ya. Soal nomor 2, kelompoknya siapa yang ingin presentasi? Ya, Putri. Saya maju ke depan, silahkan dibacakan hasil diskusinya. Ya, bagus sekali ya jawaban dari kelompok Putri tadi. Benar, kita diminta untuk menyebutkan unsur-unsur dan pengertiannya atau ciri-cirinya. Jadi kelompok Putri menyebutkan titik pusat, kemudian tadi pengertian sudah benar ya. Tuh. Kemudian dia menyebutkan jari-jari, kemudian menyebutkan diameter, ya, menyebutkan diameter. Berarti ada berapa sudah? 1, 2, 3. Kemudian juring, 4. Kemudian satu lagi tadi menyebutkan tali busur. Ini dia. Yang disebutkan tadi adalah jadi sudah paham ya, setelah mengerjakan soal tadi kita makin paham apa saja, apa pengertian dan unsur-unsur serta ciri-cirinya serta hubungan antar unsur. Sekian. Oh iya, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang keliling dan luas lingkaran. Kemudian tugasnya, jangan lupa ya, tugas untuk di rumah. Kemudian kalian gambarkan juga unsur lingkaran. Minim 5, tapi tidak termasuk titik pusat ya. Titik pusat jangan dihitung. Jadi titik pusat harus ada tapi tidak dihitung. Jadi titik pusat, dengan titik pusat berarti ada 6 unsur ya. Itu tugasnya di rumah, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sekian ya pertemuan kita hari ini tentang yang kita pelajari tentang pengertian lingkaran, unsur-unsur lingkaran, dan hubungan antar unsur. Sekian, banyak kesalahan dari yang Ibu ajarkan, yang Ibu ucapkan. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.